Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faizatur Rahmah dari mahasiswa program Pascasarjana IAIN Salatiga. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng terkait analisis KKM pada evaluasi pendidikan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro MPDI selaku dosen mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI. Oke, kita akan belajar bareng terkait bagaimana analisis KKM itu sendiri. Kita simak videonya bersama ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini itu menggunakan kurikulum 2013 atau biasa yang kita sebut dengan K13. Untuk K13 sendiri itu menggunakan pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan saintifik. Maksudnya gimana? Jadi di dalam K13 itu setiap materi pembelajaran, setiap mapel itu saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Nah, dalam perangkat pembelajarannya itu ada berbagai macam komponen yang harus dipenuhi. Di situ ada prota, kemudian ada promes, ada KIKD, ada silabus, dan juga ada KKM. Nah, kita nanti fokus pada KKM itu sendiri ya teman-teman. Nah, KKM sendiri itu sangat penting ya dalam KBK dengan menggunakan paradigma mastery learning atau ketuntasan belajar, sehingga nantinya penilaian hasil belajar siswa itu dinilai berdasarkan PAK atau penilaian acuan kriteria itu sendiri. Jadi nanti di dalam dalam penilaian K13 itu ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama ada KKM, kemudian ada predikat, ada remedial, dan juga ada pengayaan. Nah, ini 4 komponen penilaian di dalam K13. Terkait dengan fungsi KKM itu sendiri, yang pertama, KKM itu digunakan sebagai acuan pendidik untuk menilai hasil kerja siswa dalam mengikuti materi pelajaran atau mata pelajaran yang sedang ia tempuh. Kemudian yang kedua, sebagai acuan peserta didik juga. Karena apa? Karena mereka akan belajar lebih giat lagi karena dia tahu bahwa KKM mata pelajaran ini segini. Jadi saya harus lebih belajar dengan giat agar saya bisa mencapai atau melampaui batas minimum dari KKM mapel itu. KKM itu disusun sesuai dengan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi untuk KKM di setiap sekolah meskipun mata pelajarannya sama itu nilainya itu berbeda. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan aspek apa saja sih yang menjadi patokan sebelum kita membuat KKM itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada aspek kompleksitas. Jadi kompleksitas itu terkait dengan mudah sulitnya materi pelajaran. Nah, semakin sulit materi pelajaran itu, maka nilainya harus semakin rendah kayak gitu. Nah, untuk yang kedua ada intake siswa. Nah, intake siswa itu memperhatikan kualitas siswa. Bagaimana caranya? Salah satunya yakni dengan melihat hasil nilai pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk yang ketiga ini ada guru dan juga daya dukung lainnya. Maksudnya, guru di sini dilihat dari latar belakang guru itu sendiri, dari linearitas guru itu sendiri, dan juga daya dukung itu dari daya dukung lainnya, misalnya seperti sarpras yang memadai, adanya perpustakaan, dan juga ada alat-alat peraga lainnya yang mampu menunjang untuk keberhasilan peserta didik. Nah, kita lihat pada tabel itu bersama ya. Adapun penentuan KKM itu ada 4 tahap teman-teman. Yang pertama yakni menetapkan KKM setiap kompetensi dasar. Jadi ini kita beri rumusnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Itu rumusnya KKM per KD sama dengan jumlah skor setiap aspek
atau indikator per jumlah aspek. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana contoh realnya dalam penentuan KKM itu sendiri. Terus yang kedua ada menetapkan KKM mata pelajaran. Jadi dari beberapa KD yang ada di mata pelajaran itu dijadikan satu dan dibagi jumlah KD. Ini kita juga akan memberikan rumusnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah yang ketiga, menetapkan KKM pada tingkatan kelas. Jadi rumusnya KKM tingkatan kelas itu sama dengan jumlah KKM per mata pelajaran per jumlah mata pelajaran pada tingkatan kelas. Dan yang terakhir ini menetapkan KKM satuan pendidikan, yakni dengan rumus jumlah KKM per tingkat kelas dibagi 3. Nah, kita belajar bareng bagaimana cara menentukan KKM itu. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ya. Ini teman-teman cermati dulu. Ini tabelnya. Jadi di sini kami menyajikan tabel untuk KKM mata pelajaran akidah akhlak. Nah, itu di situ ada kompetensi dasarnya ya. Ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar dari 3.1 ya, ini memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk indikator esensi itu kan ada 3.1.1, 3.1.2 dan seterusnya, ya kan? Nah, setiap indikator itu tadi dianalisis per ada komponen penilaian itu tadi ada 3, ada intake siswa, kompleksitas guru, dan daya dukungnya itu dianalisis. Kemudian kita lihat baris rata-rata komponen. Rata-rata komponen itu dari mana? Dari jumlah komponen penilaian dibagi 3. Jadi itu 73, 75, 77 berapa hasilnya terus dibagi 3. Nah, kita melaju pada materi berikutnya ya. Untuk siswa yang telah memenuhi atau mencapai batas minimum KKM, maka ia mendapatkan pengayaan. Dan bagi siswa yang belum mencapai KKM, ada program remedial. Nah, ini adalah beberapa contoh faktor ketidaktercapaian KKM peserta didik ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, buat guru, buat pendidik, dan apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.